Menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencemaran air dan udara menimbulkan kerusakan yang nyata terhadap kesehatan dan ibadah umat. Islam menyediakan prinsip dan solusi secara komprehensif dari aturan fikih hingga pengawasan sosial untuk melindungi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, perkenalkan, nama saya Nafis Minatul Husna, NPM 23030211014, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu lingkungan hidup, mengenai pencemaran air dan udara. Yang pertama, konsep dasar lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa lingkungan maupun sosial. Manusia sebagai khalifah wajib menyeimbangkan atau tawazun dan mencegah terjadinya kerusakan atau fasad. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatullahi qaribun minal muslimin, yang berarti janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah dibuat dengan sebaik-baiknya. Berdoalah dan meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, ada konsep tanzih dan najis. Air dan udara dianggap suci atau tanzih harus dijaga kebersihannya karena berkaitan langsung dengan ibadah. Segala sesuatu yang mengubah sifat air atau udara itu disebut dengan najis. Allah melarang untuk kita melakukan pencemaran terhadap air karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan religi, yaitu seperti ibadah. Definisi pencemaran air adalah masuknya zat yang berbahaya ke dalam air sehingga merubah sifat asli dari air tersebut. Beberapa sumber terjadinya air diantaranya adalah limbah rumah tangga, penggunaan sabun dan deterjen yang tidak ramah lingkungan, limbah industri seperti halnya pembuangan sembarangan dari pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab. Kemudian beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air diantaranya ada diare, penyakit kesehatan, penyakit kulit, kerusakan ekosistem, dan krisis air bersih. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Definisi dari pencemaran udara adalah tercampurnya udara dengan polusi yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Sumber-sumbernya diantaranya asap kendaraan, asap industri, pembakaran sampah, dan kebakaran dari hutan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara diantaranya penyakit ispa dalam pernafasan, kemudian ada kerusakan ozon, selanjutnya ada pencemaran tumbuhan dan perubahan iklim yang ekstrim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip maslahah dan mafsadah. Ini menjadi poin nomor 5 dalam isu-isu lingkungan hidup. Prinsip maslahah dan mafsadah adalah yang dimaksud setiap aktivitas manusia harus dinilai berdasarkan manfaatnya atau maslahah dan mufsadatnya atau mudarat, upaya pencegahan dan penanggulangan Islami. Yang pertama dari segi preventif atau cara kita mencegahnya. Yang pertama ada menjaga kebersihan, kemudian yang kedua hemat terhadap sumber daya, dan yang terakhir adalah poin terpenting yaitu mengenai edukasi sejak dini. Selanjutnya dari segi kuratif atau dari segi tindakan, beberapa yang dapat kita lakukan adalah yang pertama rehabilitasi lingkungan, kemudian kurangi zat yang berbahaya, kemudian menjaga kerjasama yang baik antar pihak. Pelajaran di atas yaitu menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencemaran air dan udara dapat menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan ibadah dan ibadah para umat. Islam menyediakan beberapa prinsip dan solusi secara komprehensif dan aturan fikih hingga pengawasan sosial untuk melindungi lingkungan sebagai bentuk larangan tanggung jawab bersama.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.